Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Rindayati, dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Pada kesempatan ini ingin memberikan mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, pertemuan 5 ya, dengan topik kemiskinan, distribusi pendapatan dan pembangunan. Sebelum melangkah lebih jauh, ini ada 7 pertanyaan kritis ya kaitannya dengan bab ini. Yaitu yang pertama, sampai seberapa jauh ketimpangan pendapatan yang ada di negara-negara dunia ketiga dan sejauh mana hubungannya dengan kemiskinan absolut. Yang kedua, siapa saja yang termasuk golongan miskin ya. Jadi di sini karakteristik ekonomi dari golongan miskin. Pertanyaan yang ketiga, ini siapa yang diuntungkan atau memetik manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan keempat, apakah pertumbuhan yang cepat ini menyebabkan ketimpangan pendapatan? Atau apakah pertumbuhan yang cepat ini bisa diciptakan dengan pemerataan distribusi pendapatan? Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah orang miskin ini mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan yang keenam, apakah ketimpangan yang tinggi ini akan selalu buruk? Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa mengurangi kemiskinan absolut. Jadi diharapkan dengan pada materi 7 ini, pertanyaan 7 dari 7 pertanyaan kritis ini semua nanti bisa terjawab atau direnungkan ya. Oke, kemudian sekarang pertama adalah kontroversi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan GNP ini ternyata perlu dievaluasi ya, karena selama beberapa tahun terakhir ini terjadinya gagalnya menurunkan kemiskinan absolut dan ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu pembangunan yang mengejar pertumbuhan ya ternyata tidak diikuti oleh penurunan kemiskinan. Jadi tumbuh aja, yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin akan semakin miskin. Karena di sini konsep pembangunan dengan asumsi trickle down effect ya oleh Hirschman, nah ini gagal mencapai tujuan ya. Jadi di sini tidak terjadi penetesan ke bawah, justru yang terjadi adalah memancar dari bawah ke atas ya. Jadi masyarakat bawah itu justru banyak mensubsidi golongan atas. Makanya di dalam ekonomi pembangunan sekarang ada konsep pembangunan baru ya. Jadi konsep pembangunan baru ini yang tidak mengejar pertumbuhan ya, karena tadi harapannya kan dengan tumbuh, akhirnya yang udah tumbuh duluan tadi akan meneteskan ke bawah, trickle down effect tadi yang tidak menetes tadi. Nah, makanya di sini konsep yang baru ini adalah dengan tumbuh dengan pemerataan ya, growth with equity, growth pro poor. Jadi ini kemiskinan ya, kemudian tumbuh dengan ini pekerjaan ya, kemudian ada juga inklusif, pertumbuhan inklusif ya. Pertumbuhan inklusif itu adalah pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Nah, kemudian ada lagi indeks-indeks baru ya, itu adalah Inclusive Development Index ya. Jadi ini ukuran-ukuran dari pembangunan yang baru. Kemudian ada lagi yang lebih menekankan kepada manusianya ya. Jadi sebagai goal akhir dari pembangunan itu ya manusianya yang harus sejahtera. Ini biasanya diukur dengan Human Development Index ya, HDI. Kemudian ada Inclusive Economic Development. Kemudian yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita membicarakan tentang ketimpangan ya. Jadi konsep dari distribusi pendapatan. Ini ada 2 ukuran ya, ada 2 ukuran pokok distribusi pendapatan. Yang keduanya digunakan untuk berbagai keperluan kajian kuantitatif dan analisis kualitatif, yaitu ukuran distribusi ukuran ya. Kemudian yang kedua adalah distribusi fungsional ya. Jadi distribusi fungsional ini menyangkut distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Nah,
distribusi ukuran ini adalah bagian pendapatan masing-masing orang ya, atau distribusi ukuran ini menghitung jumlah penghasilan yang diterima setiap individu ya, atau rumah tangga di sini tanpa melihat cara memperolehnya. Tetapi kalau yang distribusi fungsional ini adalah bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal. Ya, di sini mempersoalkan persen dari penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan dengan penghasilan dari sewa, bunga, laba secara keseluruhan. Ya, jadi kalau fungsional ini lebih dari siapa ya, pendapatan tadi diperoleh dari mana, faktor produksi mana yang lebih banyak memperoleh, apakah dari tenaga kerja dengan upahnya tadi, ataukah dari kapital karena bunganya ya, ataukah dari pengusaha karena keuntungan. Nah, sekarang ketimpangan distribusi pendapatan, kita kembali lagi ke distribusi ukuran tadi ya. Jadi distribusi ukuran tadi adalah distribusi yang berapa yang dibawa pulang oleh rumah tangga tadi. Nah, untuk mengukur ketimpangan distribusi ukuran ini ada beberapa. Di sini akan saya jelaskan ada 3 ya. Jadi ada indikator tingkat ketimpangan ini diukur dengan rasio ya. Jadi di sini pemerataan ini diukur dengan perbandingan ya, rasio jumlah pendapatan dari golongan rumah tangga termiskin ya dengan golongan rumah tangga terkaya ya. Jadi biasanya di dalam suatu wilayah atau negara ini dikelompokkan ya, kita ini dulu dari yang termiskin sampai terkaya, kemudian kita bandingkan ya. Kalau hanya 5 kelompok biasanya dengan kuintil, kalau dengan 10 kelompok dengan desil ya di sini. Jadi di sini bisa membandingkan berapa persen bagian pendapatan yang diterima dari 10% penduduk terkaya dengan 10% termiskin misalnya ya, atau 5% terkaya dibandingkan dengan 40% termiskin. Nah, jadi kalau yang 5% terkaya aja masih besar proporsinya dibanding 40% termiskin, nah di sini berarti kan otomatis akan timpang ya, karena tadi output tadi ya, kue tadi banyak dihasilkan hanya golongan dari kaya. Nah, ini bisa seperti kayak ini ya untuk mengukurnya. Jadi ada individu, ini berarti wakil-wakil dari rumah tangga tadi ya, yang udah dikonversi menjadi per kapita ya, rata-rata rumah tangga per kapita per hari misalnya ya di sini. Kita urutkan dari yang paling miskin sampai yang kaya, kemudian ini adalah Y-nya ini pendapatannya ya, pendapatan per kapitanya berapa nih per harinya ya. Jadi kita urutkan dari yang rendah sampai yang tinggi ya. Nah, kemudian tadi kalau kuintil itu kita bagi 5, kemudian kalau desil kita bagi 10 ya. Jadi ini proporsi. Contohnya di sini berarti kalau yang kuintil ini 20% termiskin ini adalah 5%. Sementara yang paling rendah ya ini 51% ya. Jadi 20% terkaya, ini 51% ya. Ini kalau yang 10% tadi ya, yang desil berarti persepuluhan, berarti yang 10% termiskin ini 1,8%, sementara 10% terkaya ini adalah 28,5% ya. Jadi ini pakai perbandingan rasio. Dari sini kita akan melihat ya, jadi bagaimana ketimpangan suatu wilayah ya. Jadi kalau ternyata yang bawah ya, termiskin ini hanya sedikit menghasilkan kue, sementara tiba-tiba yang di paling ini, yang terkaya ini tiba-tiba menghasilkan output yang paling besar. Ini berarti distribusinya akan sangat timpang ya. Jadi ini bisa juga dilihat apakah suatu wilayah itu pendapatannya ada yang banyak di tengah di sini ya, atau tiba-tiba ada di bawah ya. Jadi ada yang paling tinggi tadi ya, ada beberapa golongan aja. Nah, ini dari ini akan bisa kelihatan sekali ya bagaimana pendapatan suatu wilayah ini terdistribusi. Kemudian ukuran yang kedua ya dari ketimpangan tadi, selain dengan rasio tadi, ini dengan kurva Loren ya. Jadi kurva Loren ini sebetulnya masih meneruskan dari data tadi, data jumlah tadi ya, jumlah. Jadi ada individu penghasilan, kemudian ada penghasilannya tadi yang sudah diurutkan. Nah,
Kalau kurva Loren ini kita lihat dengan kurvanya ya. Kalau tadi dengan data-data rasionya, dengan proporsinya, berapa proporsi menghasilkan berapa proporsi. Nah, kalau di sini kita buat dalam bentuk grafik ya. Jadi di sini pendekatan grafik, kurva persentase kumulatif ya. Jadi kita tambahkan secara kumulatif, di mana garis horizontal ini menunjukkan persentase populasinya. Jadi ini individu tadi sebagai penghasil pendapatan tadi, ini ada di grafik sumbu X ya, bagian horizontal aksisnya. Kemudian di garis vertikal ini sumbu Y-nya ya, ini adalah persentase pendapatan dalam 100% ya, karena kan persentase berarti 100% ya. Yang vertikal ini adalah pendapatannya ya. Jadi pendapatan yang diterima dari golongan tadi kita persenkan, sehingga di sini ada 100% juga. Karena sama-sama 100% berarti di sini berbentuk segi 4 diagonal ya. Nah, karena diagonal tadi sehingga ada garis yang di tengah ya, yang disebut dengan garis pemerataan sempurna ya. Jadi dari kurva Loren ini nanti kurva yang mendekati garis diagonal berarti di sini relatif lebih merata, sementara yang lebih jauh ke bawah ya ini berarti relatif timpang. Sementara yang berimpit dengan diagonal tadi artinya berarti pemerataan sempurna. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi tadi kalau yang di sini sepanjang diagonal ini adalah merata secara sempurna. Sementara kalau yang semakin menjauhi ya, nah ini berarti dia akan semakin timpang ya. Karena kenapa tadi kalau menjauhi semakin timpang? Karena berarti pada proporsi di 10% tadi ya, penduduk 10%, ini output yang dihasilkan tadi kan baru kecil sekali kan ya. Jadi kalau timpang tuh dia di sini masih berhimpit dengan garis sumbu X ini ya. Kemudian 20% dari golongan termiskin ini juga kuenya masih kecil, belum sampai mencapai 10% output, berarti dia masih di bawah. Nah, berarti kenapa kalau timpang tadi berarti kurvanya ke bawah ya, karena memang masih ini ya, jadi masih berhimpit dengan garis-garis yang sumbu X ini. Tiba-tiba nanti pada saat yang udah di 90 ini berarti kan 10% yang terkaya tadi ya, ternyata dia punya proporsi kontribusi menghasilkan pendapatan nasional yang besar, sehingga langsung ke atas kan. Nah, sehingga bentuknya akan menjadi ini ya, jadi menggelembung ke bawah tadi ya. Jadi kurva Lorennya akan menjadi menggelembung ke bawah, sehingga di sini menunjukkan adanya ketimpangan. Tetapi kalau yang relatif merata berarti kan di sini 10% ini juga udah mendekati di garis 10% sini ya. Kemudian kalau begitu 20% dia juga udah mendekati ya. Jadi proporsinya ini nggak di bawah terus ya, tetapi juga udah naik mendekati garis diagonal ya. Jadi makanya kalau merata ini relatif mendekati diagonal. Ini kalau kita bandingkan ya, mana yang merata, mana yang timpang. Jadi sebelah kiri ini adalah yang merata ya, karena tadi proporsi pendapatan yang miskin tadi udah mengikuti ke atas ya, di 10% tadi. Sementara di sini yang 10% tadi kan masih kecil sekali ya, sehingga dia masih mendekatin sumbu X terus ya. Sementara ini udah ke atas ya. Jadi di sini menunjukkan adanya perbedaan ya. Jadi perbedaan secara relatif ya ini. Jadi suatu wilayah kalau dibandingkan dengan kurva Loren langsung kelihatan di sini mana yang lebih merata, mana yang lebih timpang ya dari dua ini. Oke, ini perbandingan, jadi pergeseran dari kurva Loren ya. Kemudian ukuran yang ketiga ya, tadi kan rasio-rasio tadi ya, dengan berapa persen penduduk menghasilkan berapa persen output, itu yang pertama. Yang kedua dengan kurva Loren, yang ketiga adalah indeks Gini. Nah, indeks Gini ini masih penerusan dari kurva Loren tadi sebetulnya ya, cuman di sini udah dalam bentuk angka, kalau tadi dalam bentuk kurva ya. Jadi indikator ketimpangan ini yang ketiga adalah indeks Gini, indeks koefisien Gini ya. Jadi menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Loren dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Loren tadi berada ya. Jadi
kurva Lorentz-nya ini bidang luasan A ini ya. Kemudian ini segitiga BCD ya. Nah, jadi kalau tadi sempurna ya, kalau merata sempurna tadi kan berimpit dengan diagonal ini. Nah, kemudian kalau timpang secara sempurna berarti kan di sini ya, di segitiga BCD. Jadi tadi di sini nggak dapat nih, yang miskin tadi nggak dapat penghasilan. Tahu-tahu dia penghasilan tadi hanya dimiliki oleh golongan yang paling terkaya sebesar CD. Berarti ini kurva Lorentz-nya bentuknya akhirnya menjadi bentuk BCD ya. Nah, indeks ini adalah rasio ya, rasio besaran dari kurva Lorentz yaitu luasan A ini kemudian dibagi luasan BCD ya. Jadi apabila timpang secara sempurna ini berarti kan luasan kurva Lorentz-nya tadi kan BCD ya. Berarti BCD dibagi dengan BCD ya. Jadi itu nilainya 1. Makanya kalau timpang berarti nilainya 1. Apakah di dalam dunia empiris ini ada ketimpangan yang nilainya 1? Kayaknya nggak ada ya. Masa penghasilan hanya dinikmatin satu orang, yang lainnya suruh nunggu zakat, kan nggak mungkin ya. Ini sebagai ukuran yang sangat ekstrim ya. Jadi kayaknya nggak ada yang sampai 1 persis ya. Jadi mendekatin aja. Jadi mungkin 0,9 itu pun juga udah sangat timpang sekali ya. Nah itu ya, jadi itu ukurannya. Jadi kalau 1 itu berarti ekstrim ya, 1 ekstrim timpang. Nah kemudian kalau dia tadi berimpit ini ya, berimpit di garis diagonal, ini kan berarti kurva Lorentz-nya luasannya kan jadi 0 ya, karena berimpit ya. Nah kemudian 0 dibagi dengan luasan segitiga berarti nilainya adalah 0. Makanya kalau nilai koefisien gini itu 0, ini adalah relatif merata ya, secara sempurna ya. Nah ini juga nggak ada ya kayaknya ya. Ini berarti kan sama rasa sama rata ya. Negara sosialis saja kan juga nggak sebegitu ininya ya. Jadi ini contoh aja, jadi suatu ukuran ini ada yang sangat ekstrim sekali. Oke ya. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan untuk ketimpangan di sini, ketimpangan distribusi pendapatan ini datanya tadi adalah data pendapatan ya, pendapatan penduduk, pendapatan rumah tangga ya. Unit terkecil yang hitung itu kan rumah tangga, cuman dikonversikan ke kapita ya. Jadi di sini pendapatan ini di makro itu biasanya yang diukur kan pengeluarannya ya. Makanya jadi di sini untuk mengukur indeks ini adalah data pengeluaran penduduk ya. Jangan sampai sering salah ya. Biasanya ketimpangan yang diukur adalah PDRB atau PDB. Nah, kalau yang diukur PDB atau PDRB ya, itu ketimpangan yang satunya lagi ya, nanti ada ketimpangan yang satunya lagi. Apa itu? Nah, itu adalah ketimpangan regional ya. Ketimpangan regional ini nanti koefisiennya bukan indeks ini tetapi indeks Williamson ya. Jadi di sini mengukur variasi ya, nilai koefisien variasi dari output wilayah ya. Jadi kalau suatu negara berarti GDP, kalau suatu wilayah PDRB ya. Nah, makanya hati-hati, ini untuk mengingatkan aja bahwa kita sekarang yang kita bicarakan adalah ketimpangan distribusi pendapatan ya. Dalam hal ini adalah ukuran. Oke ya, jadi tadi udah ukurannya ada 3. Pertama tadi dengan rasio, membandingkan berapa rasio-rasio antara yang dihasilkan golongan miskin dengan yang dihasilkan kaya. Yang kedua tadi kurva Lorentz, kemudian yang ketiga adalah indeks Gini. Nah untuk menghitung indeks Gini ini bisa tadi ya, luasan tadi itu secara konsep, tetapi di dalam secara matematis nanti ada rumusnya nanti ya. Itu nanti di ekbang 2 ada ini. Yang penting konsepnya dulu ya. Jadi rumus dari masing-masing tadi ya 10% itu berapa nilainya ya, itu ada rumusnya sendiri. Namun secara konsep adalah indeks ini tadi berarti besaran dari ini A ini ya dibagi dengan segitiganya ini. Oke, kemudian sekarang ingin menjelaskan tentang pembangunan dualistik ya dan pergeseran kurva Lorentz ya. Jadi di sini pembangunan itu ada 3 tipologi ya, tipologi pembangunan. Ini kemudian dikaitkan dengan pergeseran kurva Lorentz. Yang pertama ini adalah tipologi yang ditemukan oleh Lewis ya, di mana Lewis itu kan konsepnya bahwa pertanian
mencapai produktivitas yang maksimum ya, pada waktu produktivitas maksimum itu MPL-nya, marginal produktivitas of labor-nya sama dengan 0, berarti produksi di pertanian tadi udah maksimum. Itu apabila diteruskan ya, tenaga kerja ditambah terus, itu malah justru negatif MPL-nya. Makanya di dalam pembangunan seharusnya tenaga kerja diarahkan ke sektor industri ya. Jadi pada saat MPL udah 0 diarahkan ke sektor industri, sehingga membangun sektor industri, ada perluasan di sektor industri ya, sementara tidak mengurangi produktivitas di sektor pertanian ya. Upahnya di sektor pertanian yang udah elastis ya, sehingga tidak berkurang. Kemudian upah di sektor industri relatif lebih tinggi. Itu adalah teori dari Lewis ya, di sini yang dikenal dengan ekonomi dua sektor ya. Jadi di sini pemekaran sektor modern tanpa mengabaikan upaya mempertahankan tingkat upah di kedua sektor tadi. Nah, untuk model Lewis ini kalau dikaitkan dengan pergeseran kurva Lorenz, nah ini jadi ada ini, jadi nggak selalu jadi tergantung ya nanti, jadi nggak selalu dia itu bergeser kurva Lorenz-nya itu mau semakin timpang atau semakin merata ya. Jadi ini nanti tergantung juga modelnya ya. Jadi di sini sesuai dengan historis ya tadi, bahwa di model Lewis tadi ini secara historis ini adalah negara-negara maju yang sekarang maju ya, kayak Inggris itu teorinya mengikuti model Lewis ini ya. Dan sekarang yang terjadi juga di Jepang, Korea Selatan, Taiwan ya, ini juga mengikuti Lewis ini ya. Jadi kalau ini mengikuti yang Lewis ini pada tahap awal ini biasanya distribusi pendapatan akan memburuk ya, kemudian akan membaik ya. Jadi pada awal-awal pembangunan ini biasanya diikuti oleh ketimpangan ya. Kemudian kalau udah stabil, biasanya ketimpangan itu dengan sendirinya akan menurun ya. Jadi makanya didasarkan tipologi pembangunan tadi, berarti yang Lewis ini, yang model Lewis ini kalau kita kaitkan dengan pergeseran kurva Lorenz ya. Jadi di sini gambarnya mungkin pertama tadi semakin ini ya, semakin timpang ya, semakin timpang berarti dia ke bawah. Nah, kemudian nanti akan semakin ke atas ya, akan semakin merata. Kemudian yang tipologi kedua ya, yaitu pembangunan dengan pengayaan pada sektor modern ya. Jadi pembangunan yang memang ditujukan pada prioritasnya itu adalah sektor modern. Nah, biasanya di dalam pembangunan itu kan anggaran itu terbatas. Karena terbatas sehingga dipilih titik-titik tumbuh kan. Jadi kalau titik tumbuh tadi diberikan stimulus, berarti pertumbuhan tadi akan lebih cepat kan. Nah ini biasanya yang tadi kaitannya dengan trickle down effect tadi ya. Jadi titik-titik tumbuh tadi diperhatikan. Begitu titik tumbuh tadi tumbuh dengan cepat, harapannya nanti akan menetes ke bawah ya. Jadi ini adalah tipologi yang kedua tadi ya, dengan pengayaan ya sektor modern. Nah biasanya ya tipologi pembangunan yang dengan pengayaan sektor modern ini ya, ini perekonomian memang tumbuh ya. Jadi memang lebih cepat ya, karena dia kan produktif kan, sektor produktif, sektor modern ya, diberikan perhatian tadi ya dengan stimulus fiskal atau stimulus kebijakan yang lain. Nah ini berarti akan tumbuh dengan cepat tadi ya. Namun biasanya ya, ini yang menikmati pertumbuhan ini hanya terbatas pada segelintir orang ya, atau ada beberapa tadi, berarti yang ada di sektor modern tadi ya. Jadi biasanya ada kemudahan-kemudahan ya di dalam suatu perusahaan yang padat modal. Nah ini berarti yang menikmati siapa ya, beberapa gelintir konglomerat kan. Harapannya tadi kan sebetulnya kalau udah tinggi tadi ditanamkan lagi tadi ya industrinya, sehingga menyerap lapangan kerja. Nah, akhirnya akan menetes tadi. Tapi kan yang terjadi akhirnya setelah diberikan kemudahan ya tadi sektor modernnya, kalau udah untungnya banyak, dia untuk ekspansi tadi nggak menyerap lapangan kerja. Biasanya untuk keamanan ya, berarti lebih padat modal ya. Jadi
Kemudian karena uangnya udah banyak, untuk keamanan kadang-kadang capital outflow ya. Jadi modalnya lebih aman diparkir di luar negeri. Jadi makanya ini kalau pembangunan yang memperhatikan pada sektor modern ya, ini biasanya justru akan terjadi ketimpangan yang semakin tinggi ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tipologi yang pertumbuhan yang ketiga yaitu tipologi pertumbuhan pengayaan sektor tradisional. Ya, jadi di sini perhatian itu hanya diberikan pada sektor tradisional ini di mana? Kalau di dua sektor kan sektor pertanian ya yang diperhatikan ya kalau di teori Lewis ya. Jadi di sini hampir semua manfaat pertumbuhan ini tercurah secara merata ke pekerja di sektor tradisional ya. Dan hanya sedikit yang ke sektor modern ya, industri. Jadi mungkin bisa ya memancar ke yang modern tadi industri, karena kalau udah di pertanian besar akhirnya kan output dari pertanian tadi kan diolah ya, sehingga sektor modernnya juga mendapatkan manfaat, tapi manfaatnya relatif kecil ya. Yang besar tadi lebih ke sektor tradisionalnya dulu ya, karena perhatian memang diberikan ke sektor tradisional ini. Nah, ini teori ini ya, ini terjadi pada perekonomian Cina ya semasa Mao ya. Jadi atau di negara-negara sosialis yang berhaluan revolusioner ya. Jadi untuk negara-negara sosialis yang revolusioner ya biasanya memang ini membesarkan sektor tradisional dulu. Ya, jadi ini tadi ya pada tipologi pengayaan sektor tradisional ya tadi yang tradisional diperhatikan tadi ya. Ternyata buah atau manfaat utama pertumbuhan ini yakni kenaikan pendapatan justru menyebar secara lebih merata ya ke berbagai sektor ekonomi dan segenap lapisan penduduk, sehingga tipologi ini berhasil mengurangi tingkat kemiskinan absolut ya. Kurva pertumbuhan ini mendorong kurva Lorenz bergeser secara serentak ke atas dan mendekati garis pemerataan ya. Jadi tipologi yang memperhatikan sektor tradisional tadi ya, yang pengayaan sektor tradisional tadi ya, nah, ternyata di sini lebih merata ya. Jadi kurva Lorenz-nya bergeser ke atas. Kemudian pada tipologi pertumbuhan yang pengayaan sektor modern tadi, distribusi pendapatan masyarakat semakin timpang dan kondisi kemiskinan ini tidak mengalami perbaikan ya. Jadi di sini kurva Lorenz ke bawah dan menjauhi garis pemerataan ya. Kemudian pada tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern tadi, yang model Lewis tadi, ini pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun ya. Jadi di sini pendapatannya meningkat tetapi kemiskinan absolut menurun. Kurva Lorenz ini tidak dikatakan mendekati atau menjauhi pemerataan ya. Jadi di sini kasus ini agak sulit ya dikatakan secara tegas gitu ya, semakin timpang atau semakin memburuk ya. Cuman di sini bisa dilihat pada saat awal-awal ya memang diikuti oleh ketimpangan, tapi nanti setelah tercapai kesejahteraan yang lebih tinggi ya biasanya diikuti oleh penurunan ketimpangan ya. Jadi ini tadi yang model pengayaan sektor modern ya tadi ini, sehingga di sini akan semakin timpang tadi. Ini gambarnya kurva Lorenz bergeser ke luar. Nah, ini yang pengayaan sektor tradisional, di sini berarti kurva Lorenz bergeser ke atas. Sementara yang tadi ya, yang model Lewis tadi berarti pertama tadi juga terjadi peningkatan pendapatan absolut dan kemiskinan absolut juga turun. Berarti model Lewis ini sebetulnya suatu model yang bagus ya. Jadi nggak hanya yang diperhatikan, misalnya kalau yang dua-duanya tadi kan yang satu merhatikan yang tradisional aja, yang satu merhatikan modern. Kalau Lewis tadi berarti memperhatikan pengayaan yang sektor modern ya, tetapi pertaniannya dipertahankan dia pada produktivitas yang optimal. Maka itulah ya, jadi teori industrialisasi itu mengacu pada teori Lewis ya. Jadi di sini pertanian harus tetap diperhatikan dengan tingkat yang harus upahnya yang tinggi, dengan produktivitasnya yang masih maksimum ya. Jadi tidak diabaikan. Karena kenapa? Karena pertanian ini adalah nanti menjadi sumber bahan baku dari industri ya. Oke. Kemudian sekarang kita kembali lagi ke distribusi fungsional ya. Tadi kan distribusi itu ada ukuran dan ada
fungsional. Kemudian ukurannya udah kita bahas tadi ya, yang distribusi ukuran tadi ada indikator-indikator mengukurnya udah kita bahas. Sekarang kita ke distribusi fungsional ya. Indikator distribusi pendapatan yang kedua yang lazim digunakan kalangan ekonom ini adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan per faktor ya. Nah, indikator ini berfokus pada bagian pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, modal ya. Dalam pasar yang kompetitif, ini permintaan tenaga kerja akan ditentukan oleh produksi marginal tenaga kerja yang bersangkutan ya. Jadi di sini tambahan tenaga kerja ini akan terus ya direkrut sampai suatu titik di mana nilai produktivitas of labor ini adalah sama dengan upah realnya ya. Jadi di sini artinya apa? Berarti harga masing-masing faktor produksi tadi ini ditentukan oleh kurva demand dan kurva supply ya terhadap faktor yang bersangkutan. Himpunan segenap faktor produksi ini membentuk total produk nasional. Pendapatan distribusi menurut fungsinya ini ya, yaitu bahwa buruh ini dengan upahnya, lahan dengan sewa ya, nilai sewanya, kemudian pengusaha ini biasanya dalam bentuk profit usaha, kapital ini dengan suku bunga ya atau return of assetnya ya. Nah, sehingga di sini intervensi terhadap harga ini akan membuat pemanfaatan faktor produksi tadi tidak sesuai dengan kelangkaannya ya, dan nanti berlanjut dalam pendayagunaan yang maksimum ya. Jadi makanya biasanya harga faktor produksi tadi ya, misalnya tadi ya upah real ini kan harus sama dengan nilai produktivitas of labor. Jadi kalau misalnya upahnya ini dinaikkan ya, tetapi tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas, nah ini berarti tidak akan seimbang ya. Ini contohnya nanti ya. Oke. Sekarang kaitannya dengan ukuran kemiskinan tadi ya. Jadi apa hubungannya ketimpangan ya dengan kemiskinan? Ternyata apabila tadi timpang ya, tidak merata tadi, berarti kan banyak yang di ini ya, kuintil pertama tadi ya, itu pendapatannya rendah-rendah ya. Nah, makanya di sini biasanya timpang ya. Jadi kalau share-nya dari yang miskin tadi kecil ya, nah ini berarti akan miskin. Jadi sebetulnya ketimpangan ini ada hubungannya dengan kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah kemiskinan absolut ya. Jadi kemiskinan absolut itu kemiskinan yang sebenarnya, bukan kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan relatif, kita secara relatif miskin ya kalau dibandingkan dengan yang lain. Tetapi kalau kemiskinan absolut, nah ini definisinya adalah penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan ya. Jadi pengeluaran garis kemiskinan itu adalah pengeluaran untuk bisa hidup layak ya. Jadi garis kemiskinan ini berarti harus secara hakiki ya, karena bagaimana hidup layak tadi ya. Makanya itu ada ukuran yang harus ditetapkan ya. Kalau di BPS ini pakai standar kaitannya yang universal ya. Jadi universal tadi setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari ya. Jadi bisa ini. Jadi untuk menghasilkan kalori tadi 2100 kilokalori per kapita per hari, nah ini dikonversikan kalau dengan uang berapa ya. Nah, jadi itu ada konversinya sehingga muncullah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tadi berarti untuk setiap wilayah akan beda-beda tergantung dari harga pangan tadi ya. Jadi kalau untuk menghasilkan kalori yang mahal ya berarti garis kemiskinannya akan mahal ya. Jadi makanya di sini garis kemiskinan ini akan tergantung pada tingkat kemahalan. Jadi garis kemiskinan ini akan beda-beda ya. Kalau Kementerian Sosial ya, ini ukurannya akan beda lagi ya. Jadi mengukur tidak miskin itu berarti kan kalau di Kementerian Sosial itu kan ada keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera ya. Nah itu jadi dikaitkan ke sana ya. Jadi yang miskin itu yang masuk yang mana? Nah itu ukurannya biasanya kaitannya dengan lantai rumah ya, dinding rumah, berapa kali bisa makan, berapa bisa ganti baju dan sebagainya ya. Nah itu kaitannya dengan
Kementerian Sosial. Nanti kalau Kementerian Sosial ini kaitannya nanti dengan bantuan ya, jadi dengan jaring pengaman sosial. Kemudian kemiskinan ini banyak dilihat dari banyak sisi ya, dari sisi sosial juga ada ya, dari sisi politik. Jadi orang apabila tidak bisa secara politik bebas berpolitik itu juga miskin ya, kalau kita lihat dari sisi politik. Cuma karena ini ekonomi, jadi ekonomi pembangunan ya, jadi ibu lebih menekankan miskin dari sisi ekonomi tadi ya. Jadi miskin absolut dari sisi ekonomi itu adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tadi ya. Nah, jadi makanya yang dia ada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian garis kemiskinan tadi beda-beda ya, kalau BPS tadi kaitannya dengan kalori tadi. Nah, kemudian kalau World Bank itu juga ada aturan sendiri ya. Sekarang kayaknya garis kemiskinan menurut World Bank itu $2 per kapita per hari ya. Nah, kemudian kemiskinan absolut berarti yang ada di garis kemiskinan tadi berarti itu ada dalam bentuk jumlah orang kan, berapa orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Nah, kemudian juga selain orang bisa juga kalau orang berarti kalau di Jawa ini relatif banyak kan jumlahnya ya. Nah, padahal di Jawa memang penduduknya banyak. Nah, makanya kadang-kadang ukurannya selain jumlah juga dalam ukuran persen ya. Jadi persen ini jumlah yang miskin dibagi jumlah penduduknya ya. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan penduduknya walaupun banyak memang penduduknya banyak ya. Jadi sehingga dalam persen. Tetapi dalam jumlah nanti juga penting karena nanti kaitannya berapa biaya ya, berapa biaya untuk bisa mengentaskan miskin tadi, karena yang miskin tadi kan harus dientaskan. Jadi untuk mengentaskan tadi kan harus tahu ya berapa orangnya jumlahnya tadi. Jadi itu ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan ini, kalau tadi kan ada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini juga masih ini juga sebagai ukuran kurang akurat ya. Jadi kurang teliti ya istilahnya, karena yang ada di bawah garis kemiskinan itu kan bisa udah kena ini sedikit aja udah naik ya, berarti dia udah gak miskin. Tetapi ada yang dalam sekali ya, jadi kalau yang pendapatannya kecil ya, jadi terlalu jauh dari garis kemiskinan. Nah, ini berarti untuk bisa mengeluarkan kemiskinan tadi kan dananya relatif banyak ya. Nah, makanya di sini ada indikator ya, jadi di sini indikator total poverty gap ya, jadi berapa jurang tadi ya, atau disebut juga dengan jurang kemiskinan ya. Jadi ini biasanya selain headcount index tadi ya, jumlah tadi, ini biasanya untuk melihat kemiskinan itu juga bisa dilihat dengan jurang kemiskinan ya. Jadi jurang kemiskinan ini adalah indikator yang mengukur total pendapatan yang diperlukan untuk mengangkat penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Jadi di sini kalau jurang kemiskinan ini berarti akan ini beda lagi, berarti yang dalam-dalam tadi juga akan dihitung ya. Tapi kalau masih headcount tadi yang penting dia di bawah garis, padahal yang di bawah garis tadi ada yang sedikit aja udah bisa naik ke atas, ada yang di dalam ya. Tuh. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tadi ya, total property gap tadi ya, jurang kemiskinan ya. Jadi jurang kemiskinan ini ada dua gambar. Nah, ini ternyata yang sebelah kiri ini jurangnya relatif banyak ya. Jadi walaupun secara jumlah tadi ya, secara jumlah kemiskinan itu 50% tadi ya misalnya ya. Yang A maupun B ini penduduknya 50% miskin. Namun yang wilayah kiri ini adalah lebih banyak nanti yang digunakan anggarannya, karena walaupun sama-sama 50% tetapi yang sebelah kiri ini jumlah penduduknya banyak yang miskin ya. Jadi sehingga kalau kita lihat ini cukup dalam kan, kemiskinannya cukup dalam, sementara ini rata-rata. Jadi sama-sama miskinnya 50% ya, tetapi di sini cukup dalam ya. Ini perbedaannya dengan jurang ya, gap tadi. Kemudian dari gap tadi kita rata-rata ya, bisa jurangnya kita rata-rata dengan jumlah penduduk ya. Jadi ini ukuran-ukuran untuk bisa yang biasanya kita kaitkan nanti dengan kebijakan bagaimana untuk mengurangi kemiskinan, berapa yang diperlukan ya. Jadi ya, ukuran-ukuran dari kemiskinan yang dikaitkan dengan ketimpangan ya. Nah, ini untuk menghitung ya, untuk menghitung
kemiskinan yang absolut tadi ya. Jadi masing-masing tadi kan ada jurangnya ya, jadi ada gap tadi ya. Jadi masing-masing dari kuintil tadi ada gapnya ya. Jadi di sini kemudian ini pendapatan rata-ratanya, ini pendapatan garis kemiskinannya ya. Nah, sehingga nanti akan ketemu berapa kemiskinan yang bisa dilihat masing-masing wilayah. Nah, kemudian di sini telaah data ya. Jadi bahwa variasi tingkat ketimpangan pendapatan di negara berkembang ini sangat ini ya. Jadi negara berkembang ini relatif lebih timpang kalau dibandingkan dengan di negara-negara yang maju ya, karena memang kemiskinannya masih banyak tadi ya. Jadi karena masih banyak yang miskin sehingga masih ketimpangannya tinggi ya. Kemudian karakteristik ekonomi penduduk yang miskin ya. Jadi sebetulnya tadi kan penduduk miskin ini di mana sih? Siapa sih penduduk miskin? Ya kan itu ya. Jadi siapa sih penduduk miskin itu, karakteristik ekonominya di mana? Nah, biasanya di sini kalau kita lihat berdasarkan demografi ya, nah itu suatu wilayah. Jadi suatu wilayah pedesaan dengan perkotaan. Nah, ini kemiskinan ini lebih banyak di pedesaan ya. Jadi berdasarkan data BPS, nah ini bahwa kemiskinan ini masih banyak di pedesaan. Nah ini mungkin karena di pedesaan ini masih kurang sarana fasilitas ya, jadi infrastruktur yang masih kurang dan sebagainya, pendidikan dan pendapatannya yang banyak. Karena pendidikannya rendah berarti kan produktivitasnya rendah ya, sehingga dia terus ditunjang dengan fasilitas yang masih kurang ya, sehingga jadi muter aja sebetulnya di pedesaan itu kemiskinan lebih tinggi. Kenapa fasilitas itu masih rendah ya? Karena penduduknya yang masih banyak miskin tadi. Kalau fasilitas yang banyak itu kan biasanya selain oleh pemerintah yang menyediakan kan juga oleh swasta kan? Karena pasarnya nggak ada, makanya di desa itu kadang-kadang fasilitas juga nggak ada ya, karena orang kalau swasta kan orientasinya profit, makanya kalau ingin fasilitas yang tanpa untung ya harus pemerintah terjun kan gitu ya. Makanya adanya bias desa kota ya, ini berarti pemerintah nih, PR bagi pemerintah bagaimana biar bias ini tidak semakin timpang ya. Berarti pemerintah harus bisa membangun dari daerah kan gitu ya. Nah, jadi makanya harus daerah ini mendapat perhatian. Apalagi tadi kalau kita lihat dari tipologi pembangunan tadi, bahwa pembangunan yang memperhatikan pada masyarakat yang tradisional ya, tadi akhirnya sebetulnya akan menyebar juga ke yang modern ya. Jadi itu. Kemudian kalau kemiskinan tadi dilihat juga didasarkan karakteristik ekonomi ya, selain wilayah tadi, misalnya kalau sektor apa yang ini ya. Jadi sektor pertanian ini biasanya relatif banyak yang miskin ya penduduknya. Kenapa? Karena secara produktivitas itu kan lebih tinggi ya industri tadi, sementara produktivitas di sektor pertanian itu kan meningkatnya sedikit, dan pekerja yang menggantungkan di sektor pertanian itu masih banyak, sehingga disinilah pertanian itu masih relatif banyak miskinnya ya. Jadi makanya nyari pekerjaan kemana-mana susah, akhirnya kembali lagi pekerjaan terakhir pertanian ya. Jadi itu makanya di dalam, kalau kita bandingkan per sektor, biasanya sektor yang paling banyak miskin itu sektor pertanian. Kemudian pertanian yang subsektor apa ya? Nah biasanya itu subsektor pangan ya. Kenapa kok bisa di pangan? Karena pangan ini nggak boleh mahal kan? Karena kalau harga pangan mahal, semua pada marah tadi ya. Jadi nanti upah industri juga harus naik nanti ya. Makanya sebetulnya sektor pertanian ini mensubsidi sektor industri ya, karena pangan nggak harga output dari pertanian tadi nggak boleh mahal ya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan juga dengan gender ya, ini biasanya wanita ini relatif lebih banyak miskin dibandingkan laki-laki ya. Ini kenapa? Juga mungkin karena ini ya banyak kaitan dengan sosial ya, nilai-nilai sosial, bahwa memang wanita itu ya harus mengutamakan rumah tangga kan gitu ya. Sehingga kalau kita perbandingkan secara ini, akhirnya pembangunan itu lebih berpihak pada laki-laki kalau kita bandingkan secara gender ya. Kemudian kalau kita kaitkan etnis misalnya ya, etnis itu kan ada yang minoritas, ada mayoritas. Mana yang banyak miskin? Nah
Nah, ini juga sebetulnya nggak bisa dibuat patokan juga ya. Tetapi biasanya kalau etnis minoritas ini kan ini kurang terakomodir ya ininya, ide-idenya dan sebagainya ya. Nah, sehingga di sini mungkin biasanya etnis minoritas ini relatif banyak yang miskin. Tapi bisa juga etnis minoritas karena merasa tidak banyak pembatasan tadi ya, justru muncul effort kerja yang tinggi ya. Di kita aja kan etnis minoritas dulu kan ada pembatasan bahwa minoritas tertentu nggak bisa jadi pegawai negeri dan sebagainya, malah jadi pedagang-pedagang yang kaya kan. Nah, jadi ini sebetulnya tergantung juga ya. Cuman kalau biasanya minoritas ini karena hak ininya jadi kurang ya, kurang terakomodir tadi ya. Kemudian pribumi ya. Jadi apakah pribumi dengan pendatang mana lebih miskin, mana lebih kaya? Sekarang biasanya kalau saya melihatnya biasanya kalau pribumi itu kan kalau dari sisi ini dia lebih merasa ini ya, menguasai medan gitu ya biasanya. Nah, tapi sebetulnya juga enggak, ini juga pribumi karena yang pendatang tadi justru karena udah berani keluar dari daerahnya, berarti kan pengalamannya lebih banyak ya biasanya. Jadi makanya justru yang banyak berhasil itu banyak pendatang ya. Makanya kan banyak tuh di daerah Betawi dan sebagainya itu ya. Nah, itu justru pendatang-pendatangnya banyak yang kaya-kaya, yang pribuminya malah lahannya banyak yang dijual ya. Nah, jadi itu, jadi tergantung ke manusianya ya sebetulnya. Nah, kemudian dikaitkan tadi ya tipologi tadi kan ada yang kurva Lorenz-nya tadi bergeser tadi ya. Nah, ini ada hipotesis Kuznets ya. Jadi Kuznets ini memberikan hipotesis bahwa pola pertumbuhan historis di negara maju ya, ini dengan kurva Kuznets bentuknya yang U terbalik ya. Jadi U yang terbalik ini pada sumbu aksis ini berupa GNP per kapita dan pada ordinatnya ini adalah koefisien Gini ya. Jadi di sini pada tahap awal ini pertumbuhan itu diikuti oleh ketimpangan ya. Kemudian akhirnya nanti pada tahap yang udah maksimum dia akan turun lagi ya ketimpangannya. Nah, ini terjadi pada Taiwan, Korea Selatan. Kalau Taiwan, Korea Selatan ini justru semakin timpang ya ini ya. Jadi kalau yang Lewis tadi ini harapannya pertama tadi timpang kemudian naik ya. Ini kalau kita lihat gambarnya ini. Jadi U terbalik ya. Jadi U terbalik ini adalah GDP per kapitanya, ini adalah ketimpangannya. Jadi pada saat awal-awal ini memang timpang, nanti akhirnya akan diikuti. Jadi ini sebetulnya apakah timpang itu selalu buruk ya? Jadi sebetulnya timpang ini kalau masih tidak kondisi yang permanen ya sebetulnya nggak masalah. Jadi karena kan untuk mencapai suatu tahapan yang lebih bagus ya, jadi untuk mencapai kondisi GNP per kapita yang lebih bagus itu berarti kan harus ada yang walk on ya. Jadi harus ada dari golongan penduduk tadi yang keluar ya, sehingga menghasilkan GNP pendapatan yang lebih tinggi ya. Disinilah timpang tadi ya. Jadi kalau nggak timpang misalnya ya akan miskin bareng-bareng kan gitu ya. Jadi kalau miskin bareng-bareng kan berarti merata kan. Nah, jadi makanya kalau apakah timpang itu selalu buruk? Nggak selalu ya. Jadi asalkan ini tidak kondisi yang terjadi secara permanen ya. Jadi biasanya dalam suatu proses itu pasti diikuti oleh ketimpangan dulu. Nah, nanti akhirnya timpang itu akan semakin turun ya. Jadi itu. Jadi harus ada yang keluar dulu dari zona amannya tadi ya. Jadi keluar dari kemiskinan ya, sehingga akan lebih sejahtera. Nah, yang lainnya ngikutin, kemudian sementara udah sama-sama sejahtera ya. Nah, berarti di sini pemerataan tadi dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi tadi ya. Jadi dengan kesejahteraan akhirnya akan semakin merata ya. Dan dengan pendapatan per kapita yang tinggi ini biasanya juga kalau suatu negara anggarannya udah nggak digunakan untuk mengejar sektor-sektor produktif lagi ya. Justru biasanya karena udah semua tercapai ya, berarti lebih ke kesehatan misalnya ya, pelayanan publik yang lebih bagus. Dan di sini berarti ketimpangan ini akan turun. Nah, ini data ya dari Kuznets, ternyata memang bentuknya U terbalik ya. Jadi akhirnya kalau semakin sejahtera, ketimpangan itu akan turun ya. Jadi makanya ketimpangan ini tidak, makanya tadi kan
sini ada 4 bidang intervensi bagi pemerintah ya. Jadi untuk mengalami ketimpangan ini sebetulnya ada beberapa intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang dikaitkan dengan distribusi fungsional ya. Jadi tadi timpang secara fungsional tadi ya, antara di pekerja atau pengusaha atau pemilik tanah ya, atau pemilik kapital uang. Nah ini bagaimana ininya, tingkatnya. Nah ini nanti kaitannya nanti dengan harga relatif faktor produksi ya. Seberapa tinggi ya suku bunga dibandingkan upah, dibandingkan keuntungan dari suatu pengusaha. Nah ini harga relatifnya perlu ditinjau ya. Kemudian bidang intervensi yang kedua adalah distribusi ukuran ya. Jadi di sini distribusi kepemilikan dan penguasaan aset dan keterampilan ya. Jadi di sini bagaimana? Apakah kepemilikan aset ini secara ini menyebar merata atau sangat timpang ya? Jadi ternyata aset-aset ini dimiliki hanya beberapa orang aja misalnya ya. Kemudian keterampilan juga, apakah hanya beberapa orang aja yang punya keterampilan tertentu atau sementara yang lain nggak punya keterampilan. Nah ini berarti ini yang harus, ini sebagai bidang yang harus diintervensi pemerintah ya. Makanya nanti kalau dikaitkan dengan keterampilan berarti harus ada balai latihan kerja ya, jadi untuk menurunkan kemiskinan tadi. Kemudian bidang yang ketiga ini adalah program redistribusi pendapatan ya. Jadi redistribusi pendapatan ini kalau secara yang dilakukan ini, yang sudah dilakukan adalah melalui pajak progresif ya. Jadi dengan pajak progresif yang kaya membayar pajak lebih banyak ya. Jadi kalau ada mobil satu, mobil kedua biasanya pajaknya lebih banyak lagi, ketiga lagi ya. Kemudian dari pajak progresif ini nanti dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas umum. Sementara fasilitas umum ini berarti masyarakat miskin tadi nanti yang ingin menikmati ya. Kemudian bidang intervensi yang keempat adalah peningkatan distribusi pendapatan secara langsung ya. Jadi di sini secara langsung BLT ya, pembayaran transfer ya bagi penduduk miskin. Nah, BLT ini kalau menurut saya diharapkan justru yang ini ya, yang darurat aja, karena langsung berarti yang meningkatkan daya beli. Kalau bisa ya memang yang dia udah tua ya, udah nggak mungkin bekerja. Kalau yang masih mungkin bekerja, jangan ini ya, jangan dikasih ikan ya, makanya dikasih kail. Nah, makanya tadi uangnya tadi ini dalam program aja ya, programnya bagaimana baru nanti dibiayain ya. Karena kalau dikasih uang atau dalam hal ini kan kayak ikan aja ya, ikannya digoreng habis, jadi nggak berkelanjutan. Oke, kemudian tadi perbaikan distribusi pendapatan fungsional tadi ya, ini menghilangkan distorsi harga faktor produksi ya. Jadi distorsi harga itu harus dihilangkan ya. Contohnya di sini di negara berkembang ya, tenaga kerja itu kan melimpah ya, sementara modal itu langka kan. Nah, padahal jadi di sini kenapa terjadi produksi padat modal? Padahal tenaga kerja melimpah, sementara modal langka ya. Jadi kenapa kok malah banyak yang modal? Nah sebetulnya ini karena adanya distorsi harga ya. Jadi upah tadi, upah itu kan melimpah, seharusnya kalau dilepas pasar itu kan upah jadi murah. Tetapi kan kasihan kalau upahnya tadi murah, makanya kan ada upah minimum. Jadi seakan-akan upah menjadi mahal. Kemudian dalam rangka untuk meningkatkan industri atau dalam rangka membangun ya, makanya ada kemudahan biasanya ya. Jadi ada keringanan pajak kaitannya dengan barang modal ya. Jadi ada barang modal murah ya kaitannya dengan pajak, subsidi bunga, pembakuan kurs valuta asing ya, kemudian penurunan biaya masuk impor, sehingga di sini seakan-akan modal itu menjadi murah. Nah, makanya karena ada bias tadi, makanya cenderung kenapa yang terjadi menjadi padat modal. Nah, jadi untuk melakukan itu, makanya harus ditinjau kembali nih ya. Jadi misalnya tadi upah, kan memang kalau upah buruh tadi kalau tidak diintervensi misalnya kan kasihan juga untuk biaya hidup tadi. Makanya ada upah minimum. Namun ya harus diikuti oleh peningkatan produktivitas. Tadi kan karena upah tadi harus sama dengan nilai produktivitas of labor-nya ya. Jadi makanya kalau
melewati pasar persaingan sempurna ya. Jadi itu. Sehingga kalau itu yang terjadi, nah ini penggunaan faktor produksi akan meningkat ya. Jadi meningkatkan pendayagunaan dari tenaga kerja tadi ya. Walaupun ada upah minimum berarti perusahaannya juga tidak dirugikan kan, karena produktivitasnya naik ya. Itu ya. Jadi di sini harga faktor produksi itu adalah merupakan sinyal ya untuk penyesuaian harga faktor-faktor secara relatif ya. Sehingga di sini nanti akan memperbaiki distribusi ya. Jadi kalau udah diperbaiki secara relatif tadi akhirnya kan untuk ini ya, tenaga kerja tadi kan akan digunakan pendayagunaannya, berarti kan akan terjadi distribusi tadi ya, distribusi. Jadi pengusahanya tadi nggak lari tadi ya kalau dikaitkan tadi. Nah, di sini berarti akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian. Kemudian perbaikan distribusi pendapatan melalui redistribusi tadi ya, jadi melalui progresif tadi kepemilikan aset-aset penyebab timpang tadi ya, sehingga ada ini redistribusi ini karena adanya ketimpangan dari pemilikan aset ya. Nah, di sini ada ini ide bahwa kenapa sementara banyak orang yang sebagai petani penggarap misalnya ya nggak punya lahan, dia hanya mengerjakan aja, sementara ada beberapa orang, liter orang yang lahannya banyak tidak dibiarkan aja ya, jadi dibiarkan lahan tak bertuan. Nah, sehingga di sini harus ada redistribusi aset nih ya. Jadi di sini reformasi hak pertanahan biasanya ya. Jadi land reform. Jadi land reform itu apabila ada orang memiliki lahan yang tidak diusahakan, nah ini berarti harus dibagikan nanti seharusnya ya kepada petani-petani penggarap tadi. Cuman memang ini dalam implikasinya agak susah juga ya, karena kan ada bagi-bagi aset tadi ya. Makanya ini sampai sekarang ide ini kayaknya belum jalan ya, jalan pun belum sesuai dengan yang digaungkan ya. Jadi karena membagi aset tadi kan kalau yang menerima kan seneng-seneng, terus yang mau dibagikan tadi asetnya, nah ini jadi masih ada ini tarik ulur ya, masalah kaitan dengan land reform ini. Nah ini bisa menjadi ini topik yang menarik sendiri sebetulnya ya kalau ini dalam kita angkat sebagai diskusi ya. Kemudian pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah melalui pajak pendapatan dan kekayaan progresif tadi ya, udah ya tadi yang di depan tadi ini untuk ini. Peningkatan ukuran distribusi keluarga penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung, meningkatkan pendapatan real masyarakat miskin. Jadi tadi BLT tadi ya. Sebetulnya selain ini masih banyak lagi yang nggak lewat pemerintah sebetulnya ya. Jadi kan ini bisa lewat pemerintah, kemudian ada lembaga-lembaga sosial juga banyak ya, jaring-jaring pengaman itu, kemudian lewat keagamaan ya. Kalau di keagamaan itu kan ada zakat ya. Jadi itu sebetulnya juga sangat efektif ya dalam rangka untuk menurunkan kemiskinan tadi ya dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Saya kira itu untuk kuliah hari ini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi udah terjawab. Untuk itu